Indonesia terlalu besar Bang untuk menjadi embel-embel. Kata Bung Hatta, saya selalu ingat itu kalimat Bung Hatta itu. Beliau bilang begini, lebih baik Indonesia tenggelam di dasar lautan daripada terus-menerus menjadi bangsa embel-embel, kata Bung Hatta. Dan memang itu adalah emosi dan keinginan dari para pendiri bangsa kita. Kita ini terlalu besar untuk ikut-ikutan Bang. Kita ini harus punya jalan sendiri. Saya kira kita sudah tahulah kenal namanya George Soros. Iya. Ya kan? Bagaimana upaya-upaya dia berlakukan ini bukan hanya di Indonesia, di Iran, di negara-negara lain. Mereka lakukan ini. Setiap negara yang tidak akomodatif dengan kepentingan politik dan ekonomi mereka, pasti mereka akan mengganggu. Eropa perlu sumber daya alam. Kalau kita stop sumber daya alam kita, mati industri mereka. Ya kan? Selama ini berabad-abad sejak zaman VOC, kita membuat Eropa keracunan oleh sumber daya alam kita sehingga mereka butuh sumber daya alam terus-menerus. Dan industri mereka maju terus. Dan dengan itu mereka menjadi kaya raya. Tapi kita dapat apa? Sekarang kita mulai bergen dengan mereka. Bos, Anda selama ini kan sudah kaya dari kami. Ayo sini. Bikin industrinya di sini. Kami juga pengen kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Selamat datang dan salam kepada Bung Fahri Hamzah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Bung. Alhamdulillah. Ya, sebenarnya kita hari ini mau bicara tidak terlalu berat-berat ya. Ya. Ya, masalah-masalah yang santai aja. Kalau berat-berat udah banyak dibahas orang. Ya kan? Tapi berat juga pada akhirnya. Bung Fahri ini ada menulis satu buku tentang swasembada Indonesia menuju swasembada papan 2045. 2045. Nah ini mudah-mudahan bisa mensejahterakan rakyat kita. Insyaallah. Konsepnya bagus. Ya. Saya baru baca kata pengantarnya aja udah bagus. Biasanya kalau kata pengantarnya bagus, isinya juga bagus ya, menarik ya. Bung Fahri, kalau kita lihat kan perjalanan kehidupan bangsa kita. Ya. Pada masa Orde Baru kita hidup pada masa dengan di bawah kepemimpinan Bung Karno. Ya. Kita kan lebih cenderung kepada masyarakat yang dibangun dengan sosialisme. Ya. Ya kan. Nah, kemudian sejak tahun 67 sampai pada periode 2025 lah kita katakan, kita hidup di alam liberalisme kapitalisme. Ya. Nah, dengan politik kita demokrasi, dengan sistem ekonomi yang liberal, maka tumbuhlah yang namanya sekarang yang banyak diprotes adalah penguasaan ekonomi yang sangat terbatas oleh sekelompok orang. Ya kan? Kemudian yang lainnya sebagian besar malah tidak porsinya sangat kecil. Nah itu kan efek daripada pilihan sistem yang diambil pada masa Orde Baru dan seterusnya. Nah sekarang kan kita lihat Pak Prabowo ini ingin mengembalikan posisi bahwa kita harus hidup di dalam, bukan dalam pengertian sosialisme ekstrim ya, tapi paling tidak seperti apa yang dicita-citakan oleh Pak Mitro. Sumitro Yudhoyono, oleh Bung Hatta, termasuk juga oleh Bung Karno. Artinya ada keseimbangan di situ. Orang boleh kaya, tapi tidak terlalu menyolok, dan yang lain tidak termiskinkan. Nah, itu kan bisa pilihan-pilihannya itu. Nah, bagaimana Bung Fahri melihat ini? Wah ini pertanyaan berat ini Bang. Katanya tadi. Enggak kan buat Bung Fahri kan udah hal ringan ini. Iya. Saya kira itu diantara
tema-tema yang harus kita mulai sering ungkapkan. Karena kalau kita tidak mengerti latar daripada pikiran-pikiran besar yang menginspirasi seorang pemimpin seperti Pak Prabowo, nanti kita keliru karena membaca langkah-langkah teknisnya. Gitu. Dan oleh sebab itu saya kira pertanyaan itu menjadi relevan, ya. Sama dengan waktu saya merumuskan kebijakan di sektor perumahan, itu kalau kita tidak turunkan dari gagasan-gagasan inti tentang swasembada yang dipikirkan oleh Bung Hatta dulu, karena beliau bilang setidak-tidaknya ada 4 hal yang membuat bangsa Indonesia itu bahagia, ya. Cukup pangan, itu swasembada pangan. Cukup pakaian, kata Bung Hatta, tidak saja pakaian yang dia pakai untuk menutup tubuhnya, tapi pakaian yang dia gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang khusus, untuk beribadah, untuk pergi ke acara tetangganya, itu dimasukkan sebagai bagian dari swasembada sandang gitu. Lalu kemudian cukup tempat berteduh, ya, yang melindungi dia dan keluarganya. Dan itu adalah yang saya sebut dalam buku itu sebagai swasembada papan. Lalu yang keempat adalah cukup untuk melindungi kesehatannya, tubuhnya supaya sehat. Nah, itu adalah pikiran-pikiran para pendiri bangsa yang dalam perspektif ideologis memang ada pendiriannya begitu. Sehingga kalau kita baca Pak Prabowo itu dia punya pendirian ideologis yang kuat, ya. Setidaknya kalau kita baca 2 buku yang beliau tulis itu, buku Paradoks Indonesia yang mengkritik sistem itu, dan buku Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045, itu yang nanti kemudian menjadi program pemerintah karena diturunkan menjadi bagian dari Astacita dalam kampanye beliau. Itu semua pikiran-pikiran yang keluar dari para pendiri bangsa, dan sangat dekat beliau dengan para pendiri bangsa karena kakek beliau Pak Margono adalah anggota BPUPKI, Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ya, Dokuritzu Junbi Tosakai, kata orang Jepang itu. Jadi itu adalah garis beliau. Beliau juga adalah anak dari Prof. Sumitro, ya. Adalah ekonom pribumi pertama di Indonesia yang kemudian pada tahun 42 dia sudah mendapatkan gelar doktor dari Rotterdam dalam disertasi yang sangat terkenal tentang kredit itu rakyat. Indonesia belum merdeka, ya? Belum merdeka, dan menariknya Pak Mitro itu mengambil data dari kegiatan bapaknya, karena Pak Margono itu adalah ketua jawatan koperasi waktu zaman Belanda dulu yang keliling terutama di Pulau Jawa untuk memastikan kelembagaan-kelembagaan koperasi dan perkreditan rakyat di daerah-daerah. Nah, data ini diambil oleh Pak Mitro, keluarlah buku disertasi beliau kredit rakyat di masa depresi itu, yang sangat terkenal kemudian menjadi fondasi bagi penataan kelembagaan keuangan kita. Kita tahu Pak Margono mendirikan Bank BNI, Bank Negara, lalu Pak Mitro mendirikan ada banyak institusi termasuk yang disebut dengan Bank Industri Negara, itu dalam rangka mensupport sektor perumahan waktu itu. Nah, jadi sekali lagi Pak Prabowo itu mewarisi tradisi berpikir ideologis dari para pendiri bangsa yang beliau sangat dekat. Ya, mungkin presiden terakhir yang pernah ditimang-timang oleh Bung Karno, oleh para pendiri bangsa yang lain itu adalah Pak Prabowo. Nah, sehingga dengan fondasi itulah beliau berpikir secara ideologis gitu. Cuman sekali lagi kan tidak semua orang sekarang berpikir ideologis, dan tidak semua orang punya kesempatan juga untuk memahami pikiran-pikiran Pak Prabowo dalam perspektif ideologis. Sehingga kadang-kadang terjebak untuk melihatnya itu dengan kacamata lain gitu. Termasuk kalau orang tiba-tiba memakai kacamata kapitalisme yang beliau kritik sebagai cara melihat Pak Prabowo. Pak Prabowo itu adalah, saya mengatakannya itu sebagai, saya menulisnya sebagai Prabowonomics, tapi
istilah kitanya itu adalah ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila, yang dia punya kritik sistem kepada neoliberal kapitalisme, dan juga punya metodologi tertentu yang kita sebut sebagai ekonomi kerakyatan itu untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Nah, intinya kan kira-kira begini, kalau kita membaca teori kapitalisme itu kan intinya kan begini, dalam kapitalisme itu ada pemilahan yang tegas antara pemilik modal dengan pemilik keringat ini. Sehingga pemilik modal itu selalu menang dan mengatakan bahwa saya punya uang, ya kan? Kamu kerja buat saya, yang mengatur hidupmu selanjutnya adalah saya. Sehingga upahnya pemilik modal yang atur, dia dapat apa saja, dapat porsi berapa, itu semua diatur oleh pemilik modal. Nah, itulah sebenarnya watak dari seluruh kapitalisme dan juga kolonialisme lama, ya, di mana dia melihat Indonesia itu, dan ini mungkin akar daripada kolonialisme kapitalisme di Indonesia, dia melihat Indonesia sebagai penghasil bahan mentah, ya kan? Itu sebabnya kan ekonomi kita itu adalah ekonomi ekstraksi, tapi kan sumber daya itu betul-betul diambil secara paksa hanya oleh para penjajah. Lalu yang kedua, kita adalah menjadi sumber tenaga kerja murah. Yeah. Jadi bahan mentah yang diambil murah, bahkan kadang-kadang pakai kerja paksa, ya. Tenaga kerja murah. Dan kemudian menjadi tenaga kerja murah, ya kan, yang juga tentu dipaksa begitu. Kadang-kadang orang orang itu tidak dibayar, ya kan, dikasih makan seadanya begitu, dan tidak dapat apa-apa, ya, sambil dikontrol secara sangat ketat, bisa-bisa dibunuh kalau dianggap tidak bekerja dan seterusnya. Nah, yang terakhir nanti adalah setelah mereka berproduksi dan sebagian dari produksi yang mereka buat itu kita dianggap sebagai pasar. Yeah. Dari apa yang kita hasilkan, dari menjual murah sumber daya kita, lalu mereka menjualnya kepada kita dengan harga tinggi tentunya, dan kita terpaksa membeli karena merupakan kebutuhan kita. Jadi cara kerja kapitalisme seperti ini di masa kolonial menurut Pak Prabowo itu sebagiannya masih berlaku sekarang. Ekonomi kita itu masih berbasis kepada ekonomi ekstraktif. Kalau kita jujur membaca data statistik, 75% dari pendapatan negara kita memang masih menjadi sumber daya alam. Ya kan, kalau kita lihat pendapatan negara baik pajak maupun non pajak itu memang sumbernya adalah sumber daya alam. Lalu yang kedua buruh kita memang masih terhitung murah, ya, karena itu dianggap sebagai medium dari kompetisi. Kaum kapitalis itu ketika memilih tempat untuk berinvestasi, dia melihat apakah di situ buruhnya masih bisa dikendalikan atau dia murah. Inilah sejarah boomingnya kapitalisme China kan, karena di China itu orang tidak punya serikat buruh dan harga sangat rendah ditentukan oleh pemerintah di awal-awal Deng Xiaoping dulu. Nah, kira-kira Indonesia juga dilihat oleh Pak Prabowo itu sampai sekarang kok masih begitu gitu, ya kan? Beliau melihat eksploitasi sumber daya alam merajalela, bahkan dia buktikan bahwa ada perampasan sumber daya alam yang juga mungkin lebih kasar dari cara kolonial dulu, yaitu perampasan sumber daya alam secara ilegal, ya, sehingga beliau menyita lebih dari 6 juta hektar, Bang, ya, yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain. 6 juta hektar kantong-kantong sumber daya alam baik perkebunan maupun pertambangan, yang kemudian menghasilkan uang langsung dari kebocoran seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah beliau bilang ada dua, ya, intinya yang beliau katakan. Pertama, ini saya menghentikan ini kebocoran ini, terutama perampasan sumber daya alam tadi itu, dan itu sudah beliau buktikan. Yang kedua, biasanya di tempat sumber daya alam yang banyak itu terjadi korupsi besar-besaran, ya kan? Dan itulah yang beliau ingin lakukan juga, karena kebocoran ini kita hentikan, maka hasilnya nanti uang ini kita gunakan untuk menghentikan ketimpangan. Yang memang tadi itu kapitalisme sumber daya alam itu sering menciptakan ketimpangan. Bahkan Stiglitz mengatakannya sebagai kutukan. Di situ biasanya terjadi pertumpahan darah, peperangan, dan korupsi di dalamnya gitu. Nah,
memang itu terjadi dan beliau sedang menjalankan agenda itu. Nah, tapi kalau ini tidak dilihat sebagai dalam perspektif ideologis tadi, ya kita akan gampang menuduhnya alasan baik lain-lain begitu. Apalagi sekarang ada gejala serangan kepada penggunaan militer dan sebagainya itu, sehingga itu bisa di-switch bahwa ini adalah korupsi dalam bentuk lain dan sebagainya gitu. Saya kira menegaskan bahwa Pak Prabowo punya posisi ideologis itu penting. Tidak saja bagi publik ya, tetapi juga bagi anggota kabinetnya juga. Karena anggota kabinet juga harus tahu bahwa semua yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu ada fondasi ideologisnya gitu. Saya kira itu Bang. Ya, jadi begini kan, saya ingat, saya kan jadi wartawan itu sejak tahun 70-an ya, akhir 70-an. Jadi kalau kita ketemu menteri-menteri pada masa zaman Orde Baru dulu, terutama di bidang ekonomi, bahwa tenaga kerja murah itu dianggap sebagai kompetitif. Ya. Kita kompetitifnya di situ. Ya. Jadi kan sehingga kompetitifnya bukan membangun industri, membangun sektor-sektor ekonomi, manufaktur kan. Ya, justru kita menarik investasi karena tenaga kerja murah. Nah, ketika kita mencoba mengatur ada UMKM, ada bukan UMKM. Serikat pekerja ada indeks harga upah buruh itu. Betul. Upah buruh kita atur sesuai dengan kebutuhan hidup mereka. Upah minimum regional. Itu para investor itu kan berteriak bahwa ini berat. Karena mereka sudah biasa menggunakan tenaga kerja kita itu dengan harga murah. Nah ini kan inilah sistem kapitalisme kan yang sebenarnya yang sejak teori-teori dasarnya oleh kaum sosialis dianggap memang itulah yang namanya sistem ekonomi kapitalis. Nah jadi saya kira pekerjaan mulia lah bagi seorang presiden ketika ingin mengembalikan ini kepada porsi yang sesungguhnya, porsi keadilan. Jadi supaya itu kan bisa dimanfaatkan, Bung. Nah jadi sekarang ini kan kita perlu tahu, Bung ya, strategi apa yang dilakukan. Karena begini, ini kan dampaknya perlawanan dari kaum kapitalis ini kan nggak main-main. Gitu loh. Yang disebut di sini oligarki ya. Nah itu tidak main-main ketika seorang presiden atau pejabat pemerintahan ingin mengambil langkah yang berbeda dengan kepentingan mereka. Ini sekarang apa yang harus kita lakukan? Saya kira itu sekali lagi itu yang pertama, Bang. Jadi memang tugas dari orang-orang yang berada di kalau reaksi pasti terjadilah karena pasar itu adalah institusi yang kuat memang dan dia punya kalau dalam keyakinan para pemikir yang agak anti kapitalis itu dia bilang yang bahkan yang mengatur negara itu adalah pasar. Karena itulah kemudian pasar itu pasti punya respon. Dan dia juga pasti akan menggunakan politik baik nasional maupun global untuk melakukan serangan balik apabila diidentifikasi satu rezim atau satu pemerintahan itu dianggap sebagai musuh daripada kegiatan modal atau kegiatan pasar gitu. Karena itulah saya kira di dalam kita harus konsolidasi dan karena itulah kita memerlukan tiga tahapan berpikir yang atau tahapan operasional yang memungkinkan kita bisa menghadapinya. Karena kalau kita tidak menghadapinya dalam satu pembagian tugas yang sempurna begitu ya kita nggak kuat itu. Jadi negara-negara yang punya pengalaman keluar dari jebakan kapitalisme neoliberal dan sebagainya itu ya dia punya tahapan-tahapan yang dia lakukan dan itulah yang menyebabkan kemudian dia bisa keluar dari pemenang ya kan. Korea Selatan, China, Brazil dan sebagainya itu mereka betul-betul punya strategi untuk menghadapinya. Nah, menurut saya yang pertama itu adalah ya sosialisasi terhadap pikiran-pikiran besar Pak Prabowo itu harus ada yang melakukan. Ada yang menjelaskan kepada publik bahwa Pak Prabowo itu maksudnya baik. Dan semua yang beliau ingin kerjakan itu baik bagi rakyat, ya kan? Bayangkan beliau memikirkan supaya
kebocoran bisa dihentikan, ya kan, agar ketimpangan bisa dihentikan. Itu kan semua baik dan itu nggak bisa diperdebat. Istilahnya kalau di parlemen itu namanya bipartisan issue. Antara anggota DPR nggak akan ada beda dengan presiden dalam memandang semua ini. Karena itu sekali lagi perlu ada semacam kegiatan yang masif untuk menjelaskan pikiran-pikiran besar Pak Prabowo yang kebetulan beliau tulis, Bang. Jadi jarang pemimpin Indonesia yang sebelum berkuasa menulis buku dan Pak Prabowo menulisnya. Kita bisa membaca dan lalu menafsirkan dan menerjemahkan. Yang kedua itu adalah harus ada kemampuan untuk mendelivery semua rencana presiden itu tanpa tanpa kerusakan. Artinya presisi dan damage controlnya harus kuat gitu. Misalnya ya MBG itu kan pikirannya Pak Prabowo itu adalah yang penting saya mau lihat anak Indonesia makan, ibu-ibu hamil makan, dan saya nggak mau anak-anak Indonesia ada yang stunting, ada yang kekurangan gizi. Itu kan pikiran besarnya kan, Bang. Tapi ketika kita dioperasionalisasikan, ada masalah dalam eksekusi, itu nanti membuat program itu dianggap jelek sama orang. Padahal ini program dilakukan oleh Amerika Serikat, dilakukan oleh India, dilakukan oleh seluruh dunia. 100 negara yang melakukan hal ini. Cuman kalau kita salah menafsirkan, lalu kemudian ada fraud seperti sekarang, orang bilang wah ini kacau nih programnya, padahal programnya baik. Yang salah adalah para penerjemah yang mengoperate di lapangan. Nah yang ketiga itu adalah harus ada kemampuan untuk mengkomunikasikan terus-menerus kepada rakyat. Sekali lagi bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini dalam rangka merubah nasib kita. Karena kata Pak Prabowo, kita ini sudah merdeka terlalu lama, sumber daya alam kita ini udah dikorup begitu banyak. Saya sering mengatakan itu, Bang. Kita ini merdeka barengan dengan China, ya artinya dengan Taiwan juga, dengan Malaysia, artinya dengan Singapura juga, dengan Korea Selatan. Itu hampir sama harinya, Bang. Hampir sama hari dan tahunnya. Tapi kalau kita lihat pendapatan per kapita dari negara-negara ini, sudah 3, 4, 5 kali lipat dari pendapatan kita. Bahkan kalau kita bicara Singapura dan Taiwan, itu sudah 8, 10 kali lipat dari pendapatan mereka daripada kita. Artinya ada yang salah. Artinya kalau Pak Prabowo ngajak kita berpikir, yuk kita pikirkan apa yang salah ini. Kan harusnya kita semua ikut berpikir, jangan-jangan memang ada yang salah. Karena itulah kita memberikan tafsir baru terhadap bagaimana cara kita merubah nasib kita. Dan termasuk yang tadi Abang bilang sebelum kita bicara, tafsir pasal 33. Jangan lupa pasal 33 itu nggak kita rubah. Memang kita waktu amandemen kita melakukan perbaikan dengan menambahkan pasal tentang efisiensi berkeadilan, tentang pemeliharaan lingkungan. Itu memang sangat diperlukan. Tetapi inti dari pasal itu tentang ekonomi kekeluargaan, perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Maka saya mengatakan ekonomi Indonesia itu bukan welfare state, tapi ekonomi kekeluargaan, ya kan? Yang kedua itu adalah cabang-cabang produksi yang penting, yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang ketiga adalah sumber daya alam, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam yang kita kaya. Dan seterusnya, fakir miskin pasal 34, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, dan seterusnya, Bang. Jadi ini pasal 33, 34 itu adalah ekonomi kekeluargaan menurut saya, yang mirip-mirip dengan ekonomi welfare state di Eropa Barat. Tapi kalau welfare state kan transaksi. Anda bayar pajak sebesar-besarnya, nanti pelayanan kepada kesehatanmu, pendidikanmu saya gratiskan gitu. Tapi kalau negara kita karena bukan negara industri dan tidak semua bisa bayar pajak tinggi, maka namanya menurut saya itu adalah ekonomi kekeluargaan. Yaitu apa? Yaitu bahwa negara memandang warga negaranya itu ada yang kuat dan yang lemah. Dan mengorkestrasi agar yang kuat membantu yang lemah mendoakan yang kuat dan berusaha menjadi kuat agar yang kuat bisa menguasai dunia. Pak Prabowo tidak ingin mematikan yang kuat. Pak Prabowo ingin yang kuat ini pilih medanmu yang baik, kamu bertarung di luar negeri, saya akan bantu kamu kuasai pasar dunia. Tapi kau jangan ke desa-desa kamu injak itu perekonomian rakyat, karena rakyat juga perlu hidup. Dengan kegiatan ekonomi yang sekarang ini beliau bangun institusi koperasi supaya rakyat punya institusi ekonomi.
Kan gitu Bang idenya. Nah saya kira ada PR kita di dalam Bang. Teman-teman harus banyak membaca Pak Prabowo sebagai sosok ideologis. Kalau enggak Bang nanti meleset bacanya gitu loh. Itu yang saya lihat. Ya saya kira begitulah. Makanya jangan kita kan alam pikirannya itu kan masih pragmatisme. Ya. Sementara ini jalan kepada aspek ideologi kan. Nah yang pragmatisme ini nggak mampu mengikuti perkembangan pikiran ideologi untuk menuju perubahan masa lalu. Ya. Kan itu. Ya. Nah, karena itu saya kira begini Bu Paria, bahwa banyak pihak di dalam negeri atau di internasional, di pihak luar itu memang tidak menginginkan kita berubah. Karena mereka menikmati selama ini kondisi Indonesia seperti ini, ya, penguasaan ekonomi oleh kelompok-kelompok kita katakanlah di sini kapitalis, ya, pemilik modal yang sebenarnya mereka menikmati betul dengan kelemahan-kelemahan dan privilege yang diberikan selama ini kepada mereka. Nah, ketika Prabowo ingin merubah privilege itu ke arah yang lebih adil, ke arah yang lebih positif, ini kan tentu ada yang berteriak. Tentu tidak semua ya, ada yang mengatakan sebagian udahlah kita kita dengan pemerintah ini sinergi aja lah. Tapi ada kan memang yang tidak puas, yang betul-betul secara moral tidak ada aspek nurani dan kemanusiaannya. Ini yang berontak kan. Kalau bisa kenapa kita pertahankan Prabowo lama-lama? 2027 kita gulingkan aja. Atau paling lambat 2029 kita kalahkan aja. Ini harus tahu masyarakat kadang-kadang kan nggak paham yang gini-gini. Gitu. Saya kira Bang, ini yang saya saya dari awal mengajak karena terus terang Bang sampai hari ini mengusung tema besar seperti ini memang Indonesia memerlukan satu rekonsiliasi. Makanya waktu itu Abang ingat kita berkali-kali podcast di sini saya mengusung tema rekonsiliasi dan Pak Prabowo sebagai figur rekonsiliatif. Karena saya tahu pasti agendanya ini berat ini. Ya. Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu bisa dibilang mungkin pernah dilakukan oleh Bung Karno. Sebab Bung Karno dan Pak Prabowo itu sama-sama sosok ideologis yang punya pengalaman yang keras ya dengan benturan-benturan kekuatan-kekuatan kolonial dan kekuatan-kekuatan dominan ya baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang politik gitu. Nah, karena itulah kemudian mereka punya misi besar ya, mereka adalah pemimpin transformatif gitu. Nah, pemimpin seperti ini memerlukan rekonsiliasi. Semuanya begitu. Mandela waktu menyatukan Afrika Selatan ya setelah selesainya apartheid itu beliau bicara tentang rekonsiliasi. Semua pemimpin yang akhirnya menyatukan bangsa itu mesti berbicara rekonsiliasi. Nah Pak Prabowo waktu kita kampanye itu kan memang tema kita adalah rekonsiliasi. Dan saya sebenarnya pernah waktu itu pidato di depan bedah buku strategi transformasi bangsa itu di Universitas Kebangsaan. Waktu itu hadir tokoh-tokoh ya saya mengajukan gagasan Prabowonomics adalah Jokowinomics gitu. Karena harusnya antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu satu kontinuum, keberlanjutan. Dan kampanye kita juga begitu. Supaya apa? Supaya kita membawa agenda besar ini dengan pemahaman orang. Jangan sampai yang kaya merasa ketakutan, ya lalu kemudian menyusun perlawanan baik yang di dalam di luar negeri. Mungkin kalau di luar negeri memang kita nggak bisa hindari ya. Tapi yang di dalam negeri kan sayang karena ini kan negara kita semua. Pak Prabowo itu kan cuma ingin narik perhatian kita. Ayo kita bagi tugas, ya kan? Anda sudah kuat, ayo kita bantu nih yang lemah. Anda mau melakukan apa di luar, mau masuk ke pasar global gimana caranya nanti kita bantu. Kita atas nama bangsa Indonesia memperjuangkan dan itu yang dilakukan oleh negara-negara yang mendukung industrinya ke luar negeri. China itu mendukung BUMN mereka itu menjelajah dunia. Ya kan bahkan Amerika negara kapitalis itu kalau perusahaan-perusahaan Amerika diganggu di luar negeri, negaranya turun tangan untuk membantu. Nah,
pembagian tugas ini yang disebut oleh Pak Prabowo sebagai Indonesia Incorporated itu memang harus dioperasionalisasi supaya jangan salah paham dengan Pak Prabowo. Maksudnya ini baik. Yang besar ingin dijadikan tetap besar, yang kecil-kecil ini harus dapat porsi karena ketimpangan kita memang terlalu berlebihan, Bang. Abang ingat dulu kalau Mas Adi Sasono dulu almarhum kalau pidato itu kan dia bilang itu yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah anak kata beliau dulu itu untuk menggambarkan situasi yang ada begitu. Nah, itu perlu rekonsiliasi dan karena itulah cara kita melihatnya itu jangan juga konflik gitu. Saya kurang terus terang, saya ingin ngajak semua orang. Ini agenda nggak ada yang dirugikan, ini agenda besar, ini agenda baik. Dan Pak Prabowo juga tidak ingin memperkecil size yang sudah besar. Ayo cari medan baru, kita bertarung. Negara-negara yang hanya stop industrinya pada industri ekstraktif, menguasai sumber daya alam, ya nggak bakalan maju. Karena pada akhirnya kan perusahaan-perusahaan yang maju itu kan basisnya bukan sumber daya alam. Yang maju itu kan yang besar itu kan Nvidia yang yang menguasai AI dan infrastrukturnya. Yang besar itu kan Microsoft dulu, ya kan, komputer. Yang besar itu kan Apple, ya kan, yang menjual gadget, yang membuat handphone, laptop dan sebagainya. Nah, Indonesia itu mesti kemudian mentradisikan bahwa basis sumber daya alam kita yang besar ini kita pakai untuk riset sehingga kita bisa memproduksikan mobil. Mobil itu teknologi abad ke-14 itu, Bang. Masa hari gini kita belum bisa bikin mobil, ya kan? Ini yang ditantang oleh Pak Prabowo, ini mengapa beliau melahirkan Danantara, supaya ada akumulasi kapital yang kita bisa gunakan untuk membangun industri yang nanti akarnya adalah teknologi dan sumber daya manusia. Karena itu adalah kekuatan masa depan, sumber daya alam itu bisa habis, tapi kecerdasan nggak bisa habis, maka kita investasi di kecerdasan. Saya kira berbicara seperti ini, berharap, Bang, supaya musuh jangan terlalu banyak juga. Dan yang merasa terancam, nggak usah terancam. Ayo bimbing dan ajak pemerintah ini berpikir positif. Mari kita invest di tempat-tempat yang selama ini mungkin sumber daya alam kita tidak pakai untuk invest di sini. Tapi bahkan mungkin kita invest di tempat lain untuk memperkaya teknologi bangsa lain sehingga bangsa lain lebih kaya. Kayak misalnya logikanya gitu. Eropa perlu sumber daya alam. Kalau kita stop sumber daya alam kita, mati industri mereka. Ya kan? Selama ini berabad-abad sejak zaman VOC, kita membuat Eropa keracunan oleh sumber daya alam kita sehingga mereka butuh sumber daya alam terus-menerus. Dan industri mereka maju terus. Dan dengan itu mereka menjadi kaya raya. Tapi kita dapat apa? Sekarang kita mulai bargain dengan mereka. Bos, Anda selama ini kan sudah kaya dari kami. Ayo ke sini. Bikin industrinya di sini, kami juga pengen kaya. Kami juga pengen ngolah sumber daya alam kami, masa Anda aja. Nah yang begini-begini, agen-agen pengusaha-perusahaan besar ini bersama Danantara dan lain-lain, melakoni hal-hal seperti ini. Jangan bermusuhan, kira-kira gitu, Bang. Kalau saya ngelihatnya saya kira kan begini, konsolidasi nasional. Konsolidasi nasional menghadirkan perusahaan-perusahaan Indonesia yang besar, kemudian pemerintah, perusahaan negara yang di bawah Danantara, ya kan, itu konsolidasi lah, ya kan, untuk apa yang diinginkan oleh Presiden ini untuk pengembangan ekonomi Indonesia. Kan sebenarnya itu sudah dilakukan lama, tapi kan tidak jalan karena mencurigai. Satu, kemudian kemauan politiknya juga rendah kan. Nah, kalau kemauan politiknya tinggi, itu otomatis mereka itu akan respect dengan apa yang diinginkan oleh Presiden. Nah, yang kita khawatir itu adalah bahwa dari kecurigaan ini lalu muncul apatisme misalnya, tidak mau lagi berusaha atau tidak mau lagi berbisnis di Indonesia, yang akibatnya menghambat investasi kan gitu. Nah ini yang kita khawatirkan, Bung Fahri. Ya betul itu, saya kira itu sebabnya saya Pak Prabowo ini akan memasuki tahun ketiga nanti bulan Oktober, ya saya kira 2 tahun kedua. Memasuki tahun ketiga. Setelah Oktober. Ya ini setelah Oktober, dan ini kita udah berjalan 2 tahun ini hampir.
saya kira memang ini udah waktunya untuk konsolidasi nasional. Ya, sekarang ini kan banyak pengembangan kecemasan-kecemasan, ya kan. Termasuk tadi yang Abang bilang itu ada yang bikin survei, apa namanya dan sebagainya. Saya kira ini kalau soal survei ini kita bisa hadapi lah. Tapi merangkum agenda besar bangsa Indonesia yang memerlukan kita bersatu, memandang ke depan, dan kemudian menggunakan momentum ini untuk betul-betul menata perubahan ke depan, ini yang diperlukan. Dan mereka-mereka yang merasa bahwa dia nggak bisa terima, katakanlah karena tidak setuju dengan gagasannya, ya kita berdebat secara sehat, ya kan. Apalagi kalau yang punya partai politik ya berdebat melalui partai politik. Kalau dia adalah kampus ya bikin riset, perkuat datanya. Tentu pemerintah juga senang kalau ada riset-riset yang kuat yang bisa memberikan masukan kepada pemerintah gitu. Tapi intinya adalah kita harus optimis, kita harus positif karena kita tidak punya cara lain, Bang. Kata Pak Prabowo kan kita mau mengulang cara yang sama yang hasilnya udah jelas, ya kan? Ketimpangan merajalela, pencurian sumber daya alam gila-gilaan, ketergantungan kita makin tinggi, kita terjadi deindustrialisasi, tidak punya industri, semua kita impor, ya kan, mobil kita impor, motor kita impor, ya kan, handphone kita impor, dan semuanya kita impor, padahal kita ini sudah menerbangkan N250 pada waktu itu zaman Pak Habibie yang bikin Pak Prabowo nangis itu. Kenapa nggak kita teruskan kalau pesawat sudah pernah kita terbangkan, apalagi sekedar mobil dan motor. Nah hal-hal seperti ini kan mimpi-mimpi besar yang memang memerlukan kebersamaan, kenapa mesti ditakuti? Kira-kira gitu Bang yang saya lihat ke depan. Saya setuju ya, basisnya itu riset kan. Ya. Jadi kita ambil contoh misalnya, BYD. Kalau nggak salah saya hampir 12 tahun mereka riset untuk melahirkan yang namanya mobil listrik berkualitas. Ya. Itu bukan oleh pemerintah, oleh satu orang. Ya. Mulai satu orang melakukan riset secara serius, bahkan dia terpaksa meminjam uang dari bank, ya. Kemudian pada akhirnya dia tidak bisa mengembalikan uang bank itu, terpaksalah ide-ide dia, perusahaan-perusahaan dia yang melakukan riset di take over menjadi BUMN oleh Xi Jinping, karena Jinping punya visi melihat ini positif ke depan. Nah jadi begitu, kita juga di sini sebenarnya nggak usah takut. Lulusan ITB, UI, UGM atau lulusan apa sajalah, bikin riset, pinjam uang bank, misalnya perusahaan-perusahaan itu. Kalau Anda nggak bisa bayar lagi, biar kasih ke pemerintah. Dimanfaatkanlah teknologi itu, hasil riset Anda itu. Nah, jangan dimatikan. Ya kan? Nah, sekarang orang kan perusahaan-perusahaan besar kita tidak mendengar apa riset mereka untuk membantu pengembangan teknologi, membantu pengembangan ekonomi negara dengan basis riset. Ini nggak ada sekarang. Iya, betul. Padahal kita ada LIPI, ada BRIN, ada macam-macam kan? Iya. Memang ini waktunya untuk memikirkan ulang dari pesta sumber daya manusia ini, pesta sumber daya alam ini kepada dorongan agar sumber daya manusianya itu lebih literate kepada teknologi, STEM, ya, ilmu sains, ya, dan kemudian mendorong inovasi-inovasi swasta untuk memiliki produk-produk yang akan menjadi sumber tidak saja kemandirian nasional, tapi juga pendapatan nasional nanti secara umum. Tapi betul tadi observasi Abang itu, kebanyakan perusahaan-perusahaan kita itu, pertama basisnya proyek pemerintah, yang kedua jual warisan istilah saya Bang. Artinya apa yang diwariskan oleh nenek moyang kita yang di atas permukaan laut, ya kan, atau di atas bumi, ya kan, di bawah bumi, ya kan, dalam perut bumi. Itu aja yang kita krok-krok Kang, sampai habis gitu Bang. Tapi efeknya kepada riset sehingga kita tidak mengembangkan mobil sendiri, tidak meneruskan program Pak Habibie, ya. Padahal kalau N250 itu dulu kita teruskan Bang, yang namanya ATR sekarang itu yang dipakai oleh pesawat seperti Wing dan sebagainya itu sudah merupakan produksi nasional Bang, karena di kelas itu kita lebih dulu memproduksi pesawat jenis itu. Nah,
Ini yang harusnya diteruskan sehingga kemandirian kita itu artinya real gitu. Masa motor aja kita nggak bisa bikin, sepeda aja kita nggak bisa bikin Bang. Padahal sepeda itu lahir karena adanya letusan Gunung Tambora, ya kan? Di Sumbawa tahun 1853 itu. Nah, saya kira ini hal-hal yang harus secara positif sekarang kita lihat karena Pak Prabowo itu lagi mendorong kita ke arah sana. Jadi karena itulah saya kira betul kalau ribut-ribut ini benar kalau Pak Prabowo mengatakan sampai kapan kita ribut terus. Itu maksudnya tuh gini Bang. Kalau di negara demokrasi biasanya habis selesai pemilu yang menang diucapkan selamat ya kan. Kemudian yang kalah ya kembali berbaur dengan rakyat kira-kira begitu ya. Nggak ada keributan lagi. Keributan itu setelah kampanye dan pemilu selesai gitu. Tapi sekarang ini kok kitanya ributnya itu terus begitu Bang. Karena itulah sebenarnya keributan itu harus dikonversi untuk menjadi kegiatan-kegiatan positif yang punya kontribusi pada kehidupan kita pribadi dan juga pada kehidupan bangsa kita ke depan gitu. Mungkin arah seperti itulah yang kita perlukan bagi Indonesia karena kita semua terus terang menurut saya mahal nih dalam kepemimpinan Pak Prabowo yang punya cita-cita besar yang ingin agar Indonesia itu setara dengan negara lain dan itu beliau sudah tunjukkan bahwa dalam komunikasi politik internasional kita segera bisa menjadi bagian dari kepemimpinan global yang terlibat ya. Pemimpin Indonesia sekarang sangat dihormati oleh pemimpin dunia. Nah sekarang selanjutnya kita mesti mengerjakan apa gitu. Kampus, mahasiswa, industri, pengusaha besar dan sebagainya kita harus bersatu menyongsong kemandirian dan kebangkitan kita menuju 2045 Bang. Ya. Sesuai judul buku itu, Indonesia Emas menuju 2045 gitu. Ya jadi begini kan saya sedikit hampir percaya ya bahwa melihat, saya nggak yakin pengusaha nasional yang besar-besar itu terlibat dalam rangka membiayai demo-demo itu saya nggak yakin. Membiayai gerakan-gerakan politik saya nggak yakin. Tapi saya lebih yakin memang tangan asing yang bermain yang tidak ingin Indonesia maju. Masa sih seperti Antoni, Sinarmas, apalagi kita bilang sebut semua perusahaan-perusahaan besar ini, mereka nggak mau Indonesia maju dan mereka sudah menikmati kan hasil kekayaan Indonesia dan mereka menjadi sukses. Pasti mereka nggak mungkin membuat kekacauan di dalam negeri. Tapi ada pihak-pihak asing melalui media-media asing misalnya, itu memang ini semangat untuk mengganggu ini supaya Indonesia nggak boleh stabil. Di mana saja ini terjadi. Sampai misalnya Nicaragua, Venezuela, terpaksa mereka nggak puas, tapi mereka kan banyak perusahaan-perusahaan minyak asing yang keluar dari Venezuela. Akhirnya Trump lakukan sesuatu yang ekstrim kan. Nah, ke Indonesia kan juga bisa begitu mereka. Jadi saya kira kecurigaan kepada perusahaan-perusahaan nasional, pengusaha-pengusaha nasional untuk melakukan kerusuhan nggak mungkin. Tapi tangan asing kita yakin. Saya kira kita sudah tahulah kenal namanya George Soros. Ya kan? Bagaimana upaya-upaya dia berlakukan ini bukan hanya di Indonesia. Di Iran, di negara-negara lain, mereka lakukan ini. Setiap negara yang tidak akomodatif dengan kepentingan politik dan ekonomi mereka, pasti mereka akan mengganggu gitu. Saya kira sih kalau persaingan antar negara pasti terjadi ya. Jadi satu negara, ya kita nggak usah sebut namanya, selama ini mampu mengontrol harga komoditas di Indonesia. Karena komoditas itu tidak pernah dikonsolidasi, dia bocor. Orang jual suka-suka. Lalu di luar negeri, karena kita nggak bersatu, harga mereka tekan. Sehingga harga rendah, ya kan? Inilah yang menyebabkan muncul nanti orang bermain dengan kekuatan di luar untuk under invoicing dan sebagainya itu kan. Nah, sekarang Pak Prabowo bilang nggak bisa lagi sekarang. Ini saya mau satukan. Penjualan satu pintu yang bergen pemerintah,
Ya kan mereka butuh sumber daya alam kita, mereka butuh batu bara, mereka butuh nikel, mereka butuh banyak hal dari kita kan. Sekarang pemerintah bilang, oke, saya jual, yang saya jual sekian, harganya sekian. Harganya naik. Mereka-mereka yang terbiasa tadi yang saya katakan itu menikmati sumber daya alam ini, nge-push harga murah karena kita tidak terkonsolidasi, tentu marah, Bang. Ya. Karena itu menyangkut. Ya, kalau rezekinya dipotong pasti marah. Ya pastilah. Dan mereka itu bersatu, Bang, pasti bersatu. Karena ini udah saya katakan tadi, ya sumber daya alam kita itu sudah menghidupkan Eropa. Industri mereka itu bahan bakunya apa yang ada dari kita. Kalau sekarang ini kita pegang gitu ya, dan kamu cuma boleh jual beli sekian dengan harga sekian, itu tentu mereka marah. Nah tentu mereka berpikir, ini negara demokrasi ini, saya kacaukan aja kan supaya pemimpinnya itu nggak disukai sama rakyatnya. Itu pasti ada yang seperti itu, Bang. Dan yang lain-lain juga, ya mohon maaf kalau kita bicara dalam negeri itu ada kemungkinannya, Bang ya. Importir misalnya, kalau tadi kita bilang eksportir kan yang beli dari luar, ya kan? Importir misalnya, kalau selama ini mohon maaf Bang ya, saya berpengalaman sebagai orang pemerintah, setiap kita mau memutuskan kita swasembada beras Bang dulu, tidak pernah bisa Bang. Iya. Karena macam-macam analisis keluar. Ini El Nino akan kacau katanya, akan terjadi kelangkaan beras, nanti harga akan tinggi, rakyat akan protes, akan terjadi kekacauan. Padahal kita di Kementerian Pertanian sudah bilang, cukup, lumbung rakyat ada, bulognya juga penuh, nggak boleh impor. Dan seterusnya Bang, tiba-tiba impor. Yang terjadi adalah harga petani kita turun, padahal petani juga sedang menikmati hasil penjualan yang lumayan tinggi, karena tadi itu pemerintah menyetop impor. Nah begitu Pak Prabowo bilang, dan ini mungkin pertama ya pemerintah yang berani tiap hari kampanye, kita swasembada, importir nganggur Bang. Bagaimana mau ngimpor? Orang presidennya bilang swasembada. Pak Amran tiap hari bilang, gudang kita penuh, sekarang 5 juta ton dan sebagainya. Importir nganggur Bang, bagaimana mau ngimpor? Itu gudang penuh katanya gitu. Gak berani Bang akhirnya kan. Di samping bea cukainya diperkuat ya kan, pengawasan juga diperkuat. Nah orang-orang ini yang di dalam negeri juga bisa marah, tapi negara yang selama ini menikmati kita sebagai pasar Bang, tentu juga marah Bang. Nah saya kira oke lah permainan-permainan seperti ini ada, tapi bagi yang ada di dalam negeri saya kira ayo kita sadarlah bahwa ini dalam rangka kepentingan nasional. Kalau kita sudah swasembada ya sudahlah. Kita terima, bahkan kita harus mengelis sebenarnya apa yang masih kita impor kita produksi sendiri. Supaya kita mandiri terutama untuk keperluan-keperluan dasar kita. Dan apa yang bisa kita ekspor terutama kita tingkatkan teknologinya, kita kembangkan risetnya seperti Abang bilang tadi, kita mulai ekspor, kita mulai jadi pemain global. Saya kira hal-hal seperti ini yang perlu dilakukan secara positif ke depan. Sebab inilah cara kita sebagai negara yang ingin maju, ya menghentikan ketergantungan kepada negara lain, minta restu kepada negara lain, dan kita mau tujuan kita sendiri kita laksanakan. Kira-kira gitu. Ya gini, oke, kita kan boleh mengatakan bahwa partai politik ini tidak berjalan sesuai dengan rencana yang optimal. Ya. Kan gitu. Nah, sebenarnya kita mengajak seluruh elit partai politik, ya, elit-elit lembaga-lembaga politik yang lain. Tadi kan kita bahas ekonomi nih. Bagaimana nih dari sudut pandang politik? Kalau mereka tidak ikut mendorong, ini akhirnya keputusan-keputusan menyangkut semangat Pak Prabowo yang sifatnya ideologis tadi, itu kan bisa macet. Ya. Memang korupsi ini satu masalah tersendiri di negara kita. Ya. Tapi kita tidak boleh terlalu terfokus kepada masalah ini. Ya. Ada masalah lain juga harus kita selesaikan. Jadi ada lembaga yang memang menangani soal korupsi, ada lembaga yang memang yang menangani soal pembangunan ekonomi, kesejahteraan, kan gitu. Nah, ini partai politik bagaimana posisinya kalau Bung Fahri mengharapkan, ya kita kasih masukan lah ke mereka. Ya saya dulu sampai sekarang sebenarnya juga adalah pengkritik ya terhadap cara kerja dari sistem
demokrasi kita ini. Sehingga ada sikap yang menurut saya terlalu ekstra pasif ya dari partai politik di dalam memberikan advokasi kepada gagasan-gagasan presiden. Jangan-jangan juga karena seperti kita katakan tadi, presiden adalah seorang figur ideologis, tapi perkembangan yang terjadi di partai-partai sudah tidak lagi berbasis kepada ideologi, tapi sesuatu yang lebih pendek dan transaksional. Karena itu amplifikasi dari ide-ide besar ini tidak bunyi, baik sebagai yang sejalan maupun sebagai yang ditentang atau di oposisi gitu Bang. Sehingga relatif sepi. Padahal kita lagi memerlukan perdebatan-perdebatan yang besar tentang garis ekonomi bangsa Indonesia. Bagaimana kita melawan tadi itu penindasan oleh kapital gitu. Tentang bagaimana kita mengikhtiarkan kita kembali ke jalan pasal 3334 tentang negara kekeluargaan, bahwa ekonomi disusun atas usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dikuasai oleh negara, atau negara harus menyiapkan sistem jaminan sosial yang universal bagi seluruh rakyatnya agar dia terhindar dari kemiskinan dan kehinaan, ya. Sebagaimana yang digariskan di dalam konstitusi. Harusnya kan perdebatan kita ke arah sana, Bang. Supaya kalau yang tidak setuju, ayo kita tidak setuju dengan secara ideologis. Bagi yang setuju, ayo kita bersama-sama menyelenggarakannya dan mengakselerasi ya pembuatannya, pelaksanaannya ke depan gitu. Karena ini semua adalah desain dari konstitusi yang kita tidak bisa ubah, Bang. Konstitusi ini sudah sangat tegas menegaskan itu. Memang dulu ada penghalusan-penghalusan karena kuatnya modal, karena setelah komunisme runtuh di Indonesia itu kan jangan lupa, Bang, kita kan bergabung dengan negara-negara kapitalisme dan pemenang dari Perang Dunia Kedua. Sehingga kita ini betul-betul memang merupakan menjadi good boy di dalam rezim kapitalisme global itu, dan kita kemudian terpaksa ya kan menerima itu. Tapi kan ada negara lain yang bisa juga keluar dari situ dan punya desain tentang masa depannya sendiri. Sehingga mereka betul-betul sekarang menjadi negara yang independen dari negara-negara yang sekedar ikut-ikutan dan akhirnya tidak dapat apa-apa. Indonesia terlalu besar, Bang, untuk menjadi embel-embel. Kata Bung Hatta, saya selalu ingat itu kalimat Bung Hatta itu. Beliau bilang begini, lebih baik Indonesia tenggelam di dasar lautan daripada terus-menerus menjadi bangsa embel-embel, kata Bung Hatta. Dan memang itu adalah emosi dan keinginan dari para pendiri bangsa kita. Kita ini terlalu besar untuk ikut-ikutan, Bang. Kita ini harus punya jalan sendiri. Dan leadership itu ditunjukkan oleh para pemimpin Indonesia di awal kemerdekaan. Kita 10 tahun merdeka sudah menjadi pemimpin Asia Afrika. Kongres Asia Afrika di Bandung itu membuat begitu banyak negara yang merdeka, Bang. Oleh kekuatan kata-kata dan sugesti dari para pemimpin Indonesia. Jadi kita pemimpin, Bang. Karena itu berpikir dan bertindaklah sebagai bangsa besar, dan karena itulah partai politik sebenarnya harus hadir sebagai pemikir-pemikir Indonesia yang menyebabkan kita itu bangga menjadi bangsa Indonesia dan menjadi bangsa besar. Kira-kira gitu, Bang. Iya. Saya sendiri jangankan penonton lain, saya aja sebagai host terbengung-bengung mendengar penjelasannya Bung Fahri ini. Saya kira kita sudah 50 menit lebih ini. Siap. Berdialog ya. Kalau kita kasih panjang-panjang lagi semakin tidak menonton. Tidak ringan, semakin berat. Oleh karena itu saya kira bahwa kita cukupkan di sini dulu Bung Fahri. Siap. Mudah-mudahan ya semangat dan apa yang diinginkan oleh Presiden ini membangun Indonesia dengan basis ideologi. Ya, tentu orang jangan melihat ideologi ini seperti dulu. Ideologi tentu kita seperti Cina lah. Cina kan ideologis, komunis. Tetapi bagaimana dia membangun ekonomi. Dengan kapitalisme juga. Dia bisa mix itu. Nah, kita juga mungkin seperti itu ke depannya. Mudah-mudahan kita sukses. Siap.
jangan ribut-ribut soal survei dulu. Amin. Survei boleh kita bahas, satu hal tersendiri, tapi jangan terlena dengan survei. Terima kasih Bung Fahri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.